A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-wilayatul haq. Wilayah yang sebenarnya atau tauliatul haq, orang yang mendapat faid dari Tuhan yang sebenarnya. Faid itu ada batasannya juga. Ada nanti kas diri aja mendapat limpahan kasih sayang, ada yang lipat daripada diri. Ini ada batasan lah. Nang kada ada batasan hanya Nabi kita aja. Nang seluruh alam hanya Nabi kita lah. Qala Allah Ta'ala hunalikal walayatu lillahil haq wa khairun sawaba wa khairun uqba humusiddiqun wal awliya inda rabbihim. Hunalika di sana, maksudnya di alam dunia. Wilayah orang mendapat tauliah, orang yang mendapat anugerah dari Allah sebagai hambanya dan kekasihnya. Ada hamba dan kekasih, ada nang hamba aja, nah lain toh. Kalau kekasihnya lah, biar ada beristighfar diampuni Tuhan. Salah kekasihnya, nah ya tuh diterima aja salahnya. Nah kayak lagi kita berpacaran ya, lan bini nih ya, belum kawin nih, dibunguli bini ya aja juga. Habis dijar dikirimi juga, dibungulnya iya juga ya. Jadi orang yang mendapat anugerah sebagai hambanya dan kekasihnya, wa khairun sawaba, dia mendapat pahala nang banyak, jar beranehaya Allah, apalagi bacaan. Wa khairul uqba, di akhir hayatnya mati dalam keadaan mukmin kamil, mukmin nang sam. Kalau kita mati dalam keadaan mukmin kamil, di alam kubur kada ditakwani oleh muka nakir, kada dihisap, menjalani titianan siratul mustaqim seperti kilat, sampai rohnya ke hadirat diri Tuhan, diterima dengan hamad dan untuk kamil. Jadi akulah ditelepon lawan Ustadz Haji Mawardi orang Matapura, rajin di TV aku dengar ceramah lah. Ustadz Mawardi nih, dulu rumahnya di sebarangan gurus kumpul di Keraton. Ini bila pengajian dulu ada ide, nah ada abangnya nih, nah tatangan baginya. Jadi bepada membacakan kitab Sanantang Colontong di rumah Pangeran. Siapa pojok Pangeran? Sekalinya Bupati Matapura Air Saleh lah. Tamat gantian membacakan kitab aku tuh. Tamat lah pas aku di Banjar di teleponnya, Mbah Pian di Banjar, oh iya Joko. Pian ambil aja. Pangeran anak berdapat, siapa Pangeran Joko? Kalinya Air Saleh. Ayo ambil jam 10 diambil kon. Dibawa ke rumah Bupati Air Saleh. Jadi aku nih Air Saleh. Di hadapan aku dia ada 6 orang guru di Matapura, anu Majapang lah. Jadi jangan di hadapan aku nah guru kami bertakon guru ajar. Ya silakan ambil ke kitab simpan berharga nih. Nomor 206 nih guru kayak ini bunyinya nak. Jangan baca gitu. Menurut hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa orang mukmin adalah Nur Muhammad. Aku kada mengatakan dari. Kenapa? Di dalam kitab Zadul Muttaqin ujar Nabi, ana minallah wal mu'minuna minni. Aku kata Nabi daripada nurjat Allah, mereka orang mukmin. Min dari kan, kalau melihat kalimatnya min itu kan ada dari
Padahal minnya ini di dalam kitab Jadul Mutakin bukan min litabid, min lil ibtida, mula-mula dari kita Nur Muhammad. Maksudnya mualim syukur mengatakan minnya jiadah. Nah jiadah tambahannya lah mantap lagi tuh bawa diri Nur Muhammad gitu, nah ya kan. Jadi ketulis itu menurut hadis Nabi Muhammad bahwa orang mukmin adalah Nur Muhammad bukan dari. Amun dari sama kita bakal ambil behera itu dari kita bagus lah. Ada bagus ya kalau dari kan. Kalau diri Nur Muhammad mantap rasanya kan. Semangat meyakini kan. Nah, sedikit aja bedanya kalau jika benar-benar keyakinan dan perasaan bahwa diri Nur Muhammad ini adalah akhir dari keyakinan, itu nah jadi membingungkan akhir dari keyakinan dan perasaan. Ini nang jadi masalah ya kalau teliti benar kalau baca kitab nih orang Matapura pang orang gambut karena pikir kayak kesahnya aja ya. Jadi yang di hadapan aku ini tadi menurut hadis Nabi guru aja. Mangqala akhira kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Oh iya aja. Itu artinya barang siapa di akhir perkataannya mengata la ilaha surga, iya aja. Ya kan benar gua. Yang terdengar oleh Sayyidina Ali di akhir ucapan Nabi, ummati ummati usikum bis shalah wa ma malakat aimanukum. Oh ya aja. Itu kan artinya hai umatku kerjakan sholat dan perintahkan keluargamu untuk mengerjakan kan bujur kalau kitab kan isinya kayak apa Muhammad belainan kan lawan hadis kan udah kayak harap aku sedikit ada juga. Agama hanya dua, syariat lawan hakikat. Mangqala akhira kalami la ilaha illallah itu syariat. Ummati usikum bisolah wa ma amalakat aimanukum syariat. Ada nang Anda di kitab simpan marga ini jalan hakikat. Jalan sebenar-benar diri kita ada hubungan pada syariat lawan ngaran Tuhan ngaran Nabi. Nur tu ngaran Tuhan Muhammad ngaran Nabi kan. Wa idza nujira fil haqiqati anna nur wa nurjat. Apabila dipandang pada hakikat bahwa nur itu orang dulu mengatakannya nurjat bukan nama diri sudah. Wa anna Muhammad yaitu syarifah Muhammad itu diri Nabi mulia. Tergantung kita mentafsirkan. Kalau kita namakan nur itu ngaran Tuhan, zikir, iya kan? Kalau kita artikan Muhammad nama Nabi, selawat sudah. Kan alatnya hanya keyakinan aja, lawan rasakan nah. Tapi kalau kita pandang pada hakikat, bahwa diri kita pada hakikat ada hubungan diri Tuhan, bahasa Nabi tetap menerjemahkannya. Nah, terserah kita. Bahwa itu Muhammad diri Nabi berarti diri kita ada hubungan diri Tuhan diri Nabi. Apakah ada terdapat lawan Tuhan Nabi jadinya kan? Hanya keyakinan rasakan mintanya. Tergantung kita mau diartikan nama boleh, mau diartikan diri boleh. Cuman kalau kita artikan diri, nur diri bagi Tuhan, Muhammad diri bagi Nabi, kada boleh lagi kita memikirkan dunia berhimat-himat. Kenapa? Karena Tuhan kada berhajat, jangan nang dijadikannya kan. Nabi bersifat qanaah. Kalau kena apa nang ada, kada bisi kendaraan. Sama sedikit berjalan batis, jangan mengalidit. Ya kan? Asak mengalih zaman inilah ketinggalan zaman, orang sudah tuntukan, seorang hanya datang. Nah, kawa Jepang di rumah satu memastikan nur dia bagi Tuhan diri Nabi itu penting supaya terjalin hubungan kita lawan diri Tuhan. Namun kita bukan Tuhan, bukan Nabi. Ini pada hakikat. Nah, supaya apa? Supaya diri kita suci.
Kan nur itu dibagi Tuhan diri nang suci. Semoga diri kita mulia karena Muhammad itu diri nang mulia di sisi Tuhan, di sisi malaikat, di sisi kita sebagai umatnya. Nyaman ya kalau diri suci lan mulia kan. Apa lagi pada kesediakannya beda di sana ya. Kalau kada petahai kan kalau udah percaya mati ha dulu kalau apa aja ya. Nah, jadi yang mendapat tauliyah, mendapat anugerah sebagai hambanya dan kekasihnya, umusidikun. Tafsirnya adalah mereka nang sidik. Apa arti sidik? Benar. Benar nang dipercayainya, benar nang diyakinnya, benar dirasakan, benar dipandangnya. Membuat benar jasmani lawan rohaninya. Benar ini karena nang membawa kita ke surga. Kada benar kada sampai ke surga karena ini arti daripada maksud orang nang mendapat anugerah sebagai hambanya dan kasidik. Karena apa arti sidik? Wal aulia ini nang orang kena bakalan jadi wali nih. Sidik loh. Nah, baru kena menjadi wali. Wali itu artinya kekasih Allah. Berane aja wali itu dapat pahala kam. Berane aja ada jurang antara amplok. Ya kekasih Allah. Jurang tuh Muhammad Hasyi di pelangkannya atir dit orang dit dari mana-mana aja datang lah. Kisahnya lah. Saya bujur. Habis sudahlah. Waqala Syekh Said Ibrahim Al-Jaili rahimahullah. Ini cara kita kalau ingin menjadi hambanya dan kekasihnya. Harus sidik, harus benar dulu. Karena arti sidik lah. Kalau ingin kita menjadi sebagai aulia Allahnya boleh berusaha ikhtiar untuk jadi wali itu boleh. Barang siapa mengatakan kada boleh berusaha ikhtiar untuk jadi wali kafir orang. Tuhan bisa memberikan anugerah menjadi sebagai kekasihnya. Amun kada berusaha ikhtiar itu kada boleh. Setawi-tawinya aja itu kada boleh. Menurut Syekh Said Ibrahim Al-Jaili rahimahullah, apa kata beliau untuk menjadi hamba dan kekasihnya nih? La yumkinul waliyu ayatahaqqaqa jasadu bir umul ilahiyah illa ba'da musahadatihi binurihi sallallahu alaihi wasallam kaifa tahaqquqi waliyin min ahli maqamil qurbah. Tidak mungkin menjadi sebagai kekasih Allah bahwa tahqiq jasadnya itu bahasa orang sufi. Maksud tahqiq jasadnya nih, hati itu masuk ke jasad, masuk ke jasmani hati itu, otak masuk ke jasmani, kepala di atas kepala bawah sama jasmani juga itu. Kadang mungkin menjadi sebagai kekasih Allah kalau hanya jasadnya, hatinya hanya Allah yang ada, kepercayaannya yang ada hanya Allah, keyakinannya yang ada hanya Allah, perasaannya bersama Allah, pandangannya yang ada hanya Allah. Kadang mungkin menjadi hamba dan kekasihnya. Jadi hamba boleh-boleh aja, tapi untuk menjadi kekasihnya kadang mungkin, atau kadang mungkin sidiknya kena, kadang mungkin menjadi sebagai wali Allah boleh juga. Illa melainkan setelah musyahadah Nur Muhammad. Kaifa tahqiq wali, bagaimana tahqiqnya seorang wali. Jadi orang hendak menjadi wali bujur-bujur, tahqiq di Nur Muhammad bujur-bujur, jangan diterkecualikan lagi. Pejamkan mata, tutup mulut, jangan pikirkan yang lain. Ini kan lihat. Putih kuno kelihatan orang kan ada merasa ada diri itu karena akhirnya kita ini kadang-kadang acak-acak lapas. Nah iya kada ini nang ali banar ya panas-panas tahi ajam bulat-bulat itu nang ali banar
Kalau karena aku ini kan tujuannya meninggalkan Banjar, merantau ke mana-mana. Kalau guru di Banjar nih di sana keluarganya lihat namanya ya kalau kan di belakang rumahku tuh orang Kristen datang tuh kamu. Jadi pahit manis merasa salah satu untuk menyelamatkan supaya kita mendapat keberuntungan jalan Nur Muhammad aja menurut aku. Sampai ku bicarakan kemana-mana ya Tuhan. Adingku suara senirin kan merasa kawannya nama ajar kita aku ini berdapat Nabi lalu hendak ya belajar lawan aku anak leo lawan aku ya kelam. Tapi niat aja. Cakanya ampuh jadi DPR ya nah kepala karya bisa hidup sampai sekarang lagi. Cuma kada kawan sudah ketentuan Tuhan dan dirinya kayak itu ya kalau. Jadi niatnya kada kawannya niat aja kan. Kada orang momen kada lang gawinya langsung. Kayak itu ya kalau. Ini mengesahkan adingku juga kada bapak kada ada pencemaran nama baik ya Allah. Aman dituntut di penjara secara haji lagi. Kada supaya tahun nih. Ini ulama nih kalau meninggalkan aku ada di sini. Malam itu aku berkata kalau Misbah Munir, ya kan? Karena Misbah Munir bini itu keluarga. Ini tahu kisahnya kalau ini tahun justru. Ujar si Misbah Munir nih. Ading pian ini gue singapodium untuk kasir. Ya aku singapodium untuk kasir jar boleh juga ya kok. Karena kan tadi mendengar aku ceramahnya. Ini ujar si Misbah Munir. Misbah Munir itu anak guru Haji Tarmiji Abbas. Itu imam besar Sadia Mutadin Bahari ya kok. Lawan Poka. Ini ujar Haji Misbah Munir. Poka itulah. Tapi nya menyadari sampai berjanji aku bawa ceramahnya tuh masuk ke ini keluar telinga kanan sampai berjanji lah aku sebulan rencana mendalami ilmu aku sampai akan di Palangkaraya. Tapi 3 tahun hanya sampai di PR. 3 bulan setelah itu meninggal. Meninggal kan. Nah, jadi kada kawak enak umur kada berbau. Itu jelasnya. Nah, kecuali kita pandang nih Nur Muhammad. Nah, ini pandangan lawan keyakinan perasaan yang mana lebih sempurna. Musyahadakah atau pandangan kah? Atau keyakinan kah atau perasaan kah? Ayo, mana nang kita kembali kepada Al-Qur'an. Wa'bud rabbaka hatta ya keyakinan asalkan. Nah. Ujar Nabi dalam hadisnya idrakus syai' bijuk memperdapat sesuatu dengan terus ujar Nabi kalau musyahadah nih jar ulama 4 jar Nabi kah 4 jar Quran 4 ulama kah jar mu'alim syukur 4 Al-Quran non hadis dapat hak keyakinan itu lebih baik daripada musyahadah perasaan itu menurut Nabi kan lebih daripada musyahadah karena musyahadah ini menurut ulama perasaan menurut Nabi ya kan keyakinan menurut tuh pilih aja kita 4 jar Tuhan jar Nabi ya kalau daripada 4 ulama kan tapi bukan salah pendapat ulama jangan disalahkan Gun Muhammad yang menyalahkan ya terserah aja lah anak disalahkan jadi jualan aku ya Allah. Coba lihat arti wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Wa'bud beribadahlah kamu Rabbaka kepada diri Tuhan Muhammad. Yang dimaksud Rabbaka tuh Rabb itu ya Nur. Kap itu ya Muhammad. Nur itu dikatakan Ainul Haq, diri Tuhan yang sebenarnya. Oleh karena itu orang dulu mengatakan bahwa diri Tuhan itu Nur Jat Jarong Bahari itu. Kan Nur Jat itu 2 kalimat, pertama Nur yang kedua Jat. Artinya nur diri bagi Tuhan. Nah, mana kita ambil jar mu'alim nih. Ambillah nah ada hubungan dengan nama Tuhan. Berarti kalimat jat ini tambahan bikinan. Memberikan pengertian bahwa nur diri bagi Tuhan. Oleh karena itu nur dikatakan Ainul Haq diri Tuhan yang sebenarnya. Muhammad itu dikatakan Aminul Haq. Kepercayaan Tuhan untuk mengatur kehidupan gitu. Nah.
Tapi ini semuanya bahasa Ainul Haq bahasa ulama, Aminul Haq bahasa juga ya kalau nang nyaman diri Nur Muhammad aja sudah ya kalau ya kan terserah ya orang malah kayak itu kayak ini ya kalau jangan sampai terlena terpengaruh dengan bahasa ajar malim syukur boleh kepada asal wa amma nur Muhammadin aslun nafsi ya Nur Muhammad asal diri wa asul nafsi bijatil muqaddasah wa bijati syarikah asal diri kita lawan diri Tuhan yang suci lawan diri Nabi nang ini keyakinan lawan perasaan kalau guru jai musahadah itu guru jai nengaran guru jai orang jukungkana ya lah pada beratan 4 jawab padahal kalau Al-Quran keyakinan menurut Nabi perasaan 4 mana tetap kekal diri Tuhan diri Nabinya kan daripada lama aku ini lah jadi mu'alim jadi tahu sini alim orang 25 tahun di Makkah ya lah cuma sini kada terkenal sini mendangare orang mempermasalahkan Muhammad salah kafir sini berani aja Tuani muridnya si Mahmud Tasili bicara kemana-mana ya lah bujur karena aku diamanat sini ke maju ku harapan sini sampaikan kemana-mana ya kalau enggak disampaikan siapa lagi yang menyampaikan hendak dibelah bodoh beratan lah jangan umat jangan dibikin bodoh dia punya akal punya keyakinan punya perasaan untuk menghubungkan diri lawan Tuhan Nabi ya Allah ini semua salah ya Allah bingung kan umat jadinya habis sudah kayak patah hakik kalau orang hendak jadi wali bujur-bujur takik diri di Muhammad dulu jangan terkecualikan sama sekali jar guru aja nang dibati-bati undani nah dibati-bati hidup satu-satunya hanya bakaram di Muhammad aja sampai ke melihat beberapa orang datang tiap hari nah menyuruh kandakunya datang sholat itu Tuhan yang menggerakkan datang kemari sini ya kan iradahnya kehendak Tuhan nah kehendak Muhammad kehendak Tuhan tapi bujuan Muhammad menjadi diri kita non sebenarnya jangan hanya kepercayaan aja ya kalau dilatih dirasakan bujuan mintuna yang pertama jangan lihat kelebihannya karena bisa sendirinya aja ada kita nih hanya 2 hari sudah hendak melihat kelebihan ada yang pahit manis lagi kalau ini jadi DPN-nya pusing juga kepala asalnya imbah jadi jam berjalannya kedemenan dua lagi lawan kawan habis sudahlah min ahli maknya baru dikatakan orang yang benar-benar dekat lawan Tuhan lawan Nabi li'anna nurahu sallallahu alaihi wasallam karena bahwasanya itu nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sama bi ainil qurbah dinamakan dengan diri yang dekat jadi Muhammad dinamakan diri yang dekat wa qala maulana Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samani Al-Madani rahimahullah la syai'a aqrabu min nuri Muhammadin bijatil muqaddasah wa bijati syarifah wala hijaba bainahu wa baina zatil muqaddasah wa bijati syarifah tidak ada sesuatu yang dekat dari Muhammad dengan diri Tuhan yang suci ini menurut saya sama dan tidak ada yang mendinding antara itu Muhammad dengan diri Tuhan yang ini menurut saya sama aman dan saya sama ulama wali lagi perguruan saya Muhammad Asad Palam itu kedegampang nak jadi wali kan dan saya cuman perintah dari Nabi untuk menyampaikan habis sudahlah wayakpi
fi martabatil wahdah wa fi awwalima khalaqallah qabla asya. Cukup kalau ingin dekat diri, cukup kalau ingin menjadi sidik benar apa yang dipercayainya, yang diyakininya, yang dirasakannya, yang dipandangnya benar diri jasmani dan rohani. Sidiknya orang itu. Ini salah satu jalan untuk mendapat martabat aulia nih lah. Cukup fi martabatil wahdah, pada martabat wahdah. Martabat ada 7 kan. 3 martabat di atas. Dan Nafis dikatakan kadim. Kita akan bicara kadim muhammadasnya. Nang jelas 3 martabat di atas itu martabat nang untuk mendapatkan kemuliaan, mendapatkan derajat sebagai kekasih Allah kan. Yang pertama martabat ahadiyah namanya. Al-Quran menerangkan yang dikatakan martabat ahadiyah ya Sidratul Muntaha, puncak yang tertinggi. Hanya Nabi sampai ke Sidratul Muntaha atau ke martabat ahadiyah. La yasilu ahadun minal anbiya wal mursalin illa rasulullah. Tidak ada yang sampai ke martabat ahadiyah atau ke Sidratul Muntaha pada masa hidup dari para nabi dan rasul melainkan hanya nabi kita. Itu Al-Quran menerangkanlah. Nang kedua martabat wahdah. Jadi martabat ada nih hak nabi, nabi sampai jasmani rohaninya. Ada kita nang sampai ke martabat ahadiyah atau ke Sidratul Muntaha hanya rohani kena. Kalau jasmani kadang nang sampainya. Nang kedua martabat wahdah. Jadi yang dimaksud dengan martabat wahdah, johir apanya jorang bahari, nampak apa Tuhan, apa nih gawian Tuhan. Nah kayak tebuk rubuh di sini nih gawian Tuhan. Nampak sifatnya, ada pada diri kita nih ampun Tuhan. Johir sifatnya cara. Kesemuanya tersimpun di Nur Muhammad. Itu yang dimaksud martabat wahdah. Orang yang keyakinannya, perasaannya, dirinya Nur Muhammad. Ini dari martabat wahdah. Bagi orang yang di martabat wahdah, ini kada perlu musyahadatul apa. Musyahadatul sifat kada perlu, musyahadatul asma kada perlu, musyahadatul jad kada perlu, zikir kada perlu, selawat kada perlu. Karena orang yang merasakan, meyakini bahwa diri Muhammad itu lebih ablah dari musyahadatul apa, lebih ablah daripada musyahadatul sifat, lebih ablah daripada musyahadatul asma, lebih ablah daripada musyahadatul jad, lebih ablah daripada zikir, selawat yang kada bersuara. Kayaknya keyakinan, lawan rasakan. Itu nang orang di martabat wahdah. Mujma tersimpun di situ. Ya nang kayak Al-Quran 30 juz macam-macam isi Al-Quran. Simpunnya di titik muntah tadi. Sebenarnya titik itu ya Nur Muhammad. Begitu hanya dengan Tuhan awalnya itu Nur Muhammad. Dengan Tuhan orang meyakini dirinya Nur Muhammad. Kembali sampai bertamu lo melihat Nur Tuhan kan. Cuma syaratnya jangan kada sembahyang itu aja. Bini sayangin anak kada. Terus yang hidup yang jadinya kan. Ini yang dimaksud cukup untuk menjadi sidikin, cukup untuk mendapatkan martabat wali pada martabat wahdah. Kalau martabat wahidah mau pasal. Kalau martabat wahdah mujmal tersimpun. Kalau martabat wahidiyah wawnya itu pakalip wahidiyah itu pasal terperinci. Jadi orang yang martabat wahidiyah musyahadatul hab'ah, musyahadatul sifat, musyahadatul asma, musyahadatul jad,
bacikir, batasbih, baselawat, macam-macam ini kami andakan jadi wali nih, kada jadi wali juga. Karena kada tahu jalan nang simpul, ya kan? Coba lihat ayat yang pertama di surah Fatihahnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Nang dimaksud sebenar-benar titik Nur Muhammad diri kita nang sebenar. Nang dengan Allah awalnya sekarang akan datang. Allah ini bismillahnya asa ismu diwasa lalu bismi ya kalau sebut nama Tuhan, nama Allah. Kita berzikir la ilaha Allah, Allah. Ini untuk kita jadikan syariat. Nyenang kayak inilah. Ini kayak ini namanya tahu kesahan benar-benar. Tuhan memberikan tahu namanya kepada Nabi kita. Nabi berada di alam syariat. Kita nih di alam syariat atau di dalam dunia lah. Atau di alam syahadah, alam yang nampak kita lihat, kita raba, kita pijak. Tuhan berikan tahu namanya kepada Nabi kita. Nabi berada di alam syariat mulai dari Allah sampai sabur. Dianjurkan kita mengenal Allah, diberi nama ma'rifat. Kan itu dulu hakikatnya, itu dulu Muhammad. Kan pada kalimat Allah ya kalau. Jadi jar almarhum Mu'alim Syukur, Nur Muhammad yang menerbitkan segala nama. Jadi kita di dalam dunia bersyariat dengan nama-nama Tuhan di alam syariat. La ilaha illallah Allah kan. Allah Allah ya Allah ya Allah kan. Karena kita hidup dalam syariat. Kalau masalah Nur Muhammad itu masalah diri. Masalah sebenar-benar itu kada usah disebut. Ya ini rasakan mintuna. Ini kan hubungan antar kita lawan Tuhan dan Nabi nih. Ya kan? Nah, karena kita hidup dalam syariat, berlakulah ngaran Tuhan di alam syariat untuk kita jadikan syariat, untuk kita jadikan doa, untuk kita ma'rifat. Kan kayak itu ya Allah. Nah ini yang perlu kita ketahui. Bahwa jalan Muhammad lo kada berzikir salah. Karena ayat itu bismillah kan. Rahman. Bagi orang yang mengenal sebenar-benar titik nukta. Sebenar-benar gitu tuntas kan Nur Muhammad titik kita lah. Akan dikasih sayang oleh Tuhan. Rahman itu kasih sayang di dunia kepada siapa aja malam kasih sayang Tuhan nimpah kepada titik nukta itu. Ini sudah sempurna kalimatnya. Kalau ada orang menterjemahkan keluar dari ayat ini silakan, ya kan? Tapi benarnya kasih sayang Tuhan kembalinya kepada yang ada di dalam ayat itu juga. Rahim kasih sayang Tuhan di akhirat lawan siapa? Lawan sebenar-benar titik. Lawan Nur Muhammad diri kita itu makna bismillah. Ini Quran sebukan Ummul Kitab namanya. Nang Quran sebukan berjalan nih kalau asal berjalan Nur Muhammad. Karena Muhammad diri kita. Itu yang dimaksud Nurayamsi bil ardi. Nur nang berjalan di bumi. Ditambah jar Mu'alim Syukur Muhammad. Karena Tuhan perintahkan kita berwasilah dengan Nabi ya kalau itu nang jadi nih maksud dengan nur itu Nur Muhammad. Nur Muhammad nang berjalan di bumi. Jangan dipadahkan diri Tuhan nang berjalan di bumi. Maka pikiran kayak kita berjalan ya Allah. Kayak kada kuasa Tuhan lah. Sama Sigit salam jalan batis dulu. Kada mungkin Tuhan apa yang dikehendakinya kalau. Maka itu pengertiannya lah. Cukup fi awali ma khalaqallah pada mula-mula barang nang Allah jadikan sebelum Allah jadikan sesuatu. Cukup kalau ingin menjadi siddiq, kalau ingin menjadi sebagai aulia Allah, kekasih Allah gitu. Kepada barang nang mula-mula Allah jadikan sebelum Allah jadikan sesuatu. Caranya gitu. Satu, wa amma siddiqun. Adapun yang dikatakan siddiqnya benar adalah ini derajat yang luar biasa nih.
Sahabat Nabi pertama kan Abu Bakar, digelar dengan Nabi Siddiq. Abu Bakar Siddiq. Kenapa dikatakan Siddiq? Menurut dalam kitab Itmamul Wafa, tarikh kan tentang sahabat-sahabat Nabi. Nabi ditakoni, kenapa Sayyidina Abu Bakar dikatakan Siddiq? Singkat jawab Nabi, laisa lahu kabur. Tidak ada bagi Sayyidina Abu Bakar keraguan. Itu jadi katakan Siddiq. Ya kan? Ma faddalakum Abu Bakr bikasrati shalah wala bikasrati saum walakin ma qarrab sadri. Tidak melebihi iman Abu Bakar dari iman-iman kalian ya Nabi kepada sahabat. Karena sembahyang ada, biasanya sembahyang kayak kita juga. Bukan karena juga puasanya, tetapi melebihkan yang tetap di batin yang ada berubah kecintaan oleh Nabi. Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar pernah datang kepada Nabi kita. Jadi Sayyidina Umar, baginda Rasul, kecintaan hamba ini kepadamu melebihi dari cintanya hamba dengan Allah. Apa kata Nabi? Tamma iman kaya Umar, sempurna iman engkau hai. Jadi guru ajana Nabi ini menduduki kedudukan Tuhan. Karena mencintai Nabi sama mencintai Tuhan. Nah, sambungannya lah. Wa amma siddiqun, adapun mereka nang siddiq nang benar tadi. Ibaratun, satu ibarat, jangan diibaratkan kepada yang lain. Satu ibarat an hakikati man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Satu ibarat dari sebenar-benar orang yang mengenal akan dirinya, maka sungguh mengenali akan diri Tuhannya. Diri yang benar kita kenal, itu leti tafsirnya, yakni arafa hakikatan nafsi, mengenal sebenar-benar dirinya. Anna hakikatan nafsi fil hakikati, karena sebenar-benar diri pada hakikat multahikatun, ada hubungan bijatil muqaddasah dengan diri Tuhan yang suci, wa bijati syarifah, dan ada hubungan diri Nabi kita nang sebenarnya diri kita ini ada hubungan lawan diri Tuhan yang suci, lawan diri Nabi yang mulia. Diri Tuhan suci ya Nur, diri yang mulia ya Muhammad. Mujmal pada martabat pada ya Nur Muhammad. Nur diri Tuhan yang suci, semoga diri jadi suci. Muhammad diri nang mulia kan. Jadi jatuh muqaddasah ini bahasa pengarang kitab. Kalau bahasa Nabi Nur, Nur ini boleh diartikan nama, boleh diartikan diri kan. Jatuh syarifah itu artinya diri nang mulia, siapa orangnya? Ya Muhammad. Kan itu ya. Li'anna nur, karena bahwasanya nur bil hakikati pada hakikat wa nurjat, ialah nurjat. Nurjat itu kan dua kalimat pertemuan nur maka dua jat. Nah mana jen malim yang diambil yang ada hubungan dengan ngaran Tuhan. Jadi jat ini kan bikinannya, memberikan pengertian bahwa nur itu diri bagi Tuhan. Ini masalahnya masalah tajalli. Wah, aku tamat Darussalam tahun 73, maka tamat dalam Darussalam alim orang bisa jual lah. Apakah ada TV dulu kan kada ada handphone. Ini kan anak kan bilang handphone aja barang aja kok. Barang aja kan bapak lah. Zaman sudah modern dulu. Yang penting ini kakak-anak mau ngaji lo mau belajar tuh aja sudah. Kada kau dipaksa ini kan. Jadi jangan mau alim sport. Diri Tuhan nurjat. Nurjat itu udah kalimat nur dengan jat mana keambisin. Jadi cuma madakan nur tidak ambisin. Karena nur ngaran Tuhan, nur lawan diri kada terpisah. Ini masalahnya masalah tajalli biar alim. Diri Tuhan itu nur. Orang itu mengatakannya nurjat. Nabi tahu tapi Nabi diam.
Sayyidina Jabir datang kepada Nabi kita. Akhbirni an awwal syai'in. Kalau Allah qabl asya, hai baginda Rasul, berikan kabar kepada hamba apa sih yang mula-mula Allah jadikan sebelum Allah jadikan sesuatu. Batajali Tuhan nih, benampak Tuhan. Kalau bahasa Banjarnya nyaman dipaham, baandak Tuhan. Al-Fatah lagi kepada siapa? Kepada Muhammad. Lalu dikatakan Nabi nang mula-mula Nur Muhammad. Ini masalahnya tajali Tuhan menampak. Maksudnya jangan alim syukur Tuhan tidak akan memisahi kekasihnya. Muhammad pun kada hendak tapi salawan diri Tuhannya bahasa Nabi ya Muhammad. Ini orang tak dapat Tuhan Nabi nih. Ini keyakinan rasakan pada hakikat. Bila pada hakikat tetamu bakalan tetamu karena di sana jualan Tuhan non Nabi. Habis sudah. Qala Allah Ta'ala firman Tuhan wazkur fil kitab Idris innahu kana siddiqan nabiyya nabinya ketinggalan lah. Warafa'nahu nya pulang ketinggalan. Kadang-kadang kok mancap-mancap nulis fotokopikan ya Pak. Jadi pelangkar itu murah fotokopikan. Di Mamada 100 lawi aja. Di Banjar kan di kepos 300 aku bisa memajara aku ya kalau malah ada kan nukar rokok. Banjar 50. Di Mamada di pelangkarnya 100 lawi aja. Jadi sisanya pakai kekanakan, makan dari kekanakan. Ini maunya sampai aku 600 buting fotokopikan. Kawannya belanja anak seorang dia pak, aku suruh dia. Hebat juga Madiani kan. Ingatlah ujar Tuhan di dalam kitab Nabi Idris. Kenapa Nabi Idris jadikan nabi? Karena sidik, ya kan? Bahasa sidik ini diambillah Nabi dijadikan gelar kepada Abu Bakar. Dan Allah angkat Nabi Idris ke tempat yang tinggi. Ditempatkan Nabi Idris di langit nang keempat. Langit keempat itu surga di sana. Wasyurita disyaratkan nih. Ini disyaratkan kalau ingin menjadi siddiq, kalau ingin menjadi kekasih Allah atau aulia kan. Wasyurita liman kana yuridu siddiqin disyaratkan bagi orang yang ingin mendapat derajat siddiqin siddiqunnya juga tulis dalam Al-Quran mayyuti'illah war rasul faqad an'amallahu alaihim minan nabiyyin itu yang paling tinggi pangkat di situ masih siddiqin itu kedua kita masuk wali nih siddiqin. Wasyuhada itu derajat nang ketiga. Wasyolihin itu derajat nang keempat. Wahasuna ulaika rafiq itu nang sebaik-baik kawan kena. Nah, disyaratkan bagi orang yang ingin menjadi siddiq atau sebagai kekasih Allah bi ilmil hakikat dengan ilmu hakikat. Jadi ilmu ini banyaknya hanya dua. Ilmu hakikat dengan ilmu syariat. Mana ilmu ma'rifatnya? Ilmu ma'rifat masuk syariat. Tarikat masuk syariat. Kenapa jadi ma'rifat lawan tarikat masuk syariat? Karena adanya di alam syariat. Kan Tuhan berikan tahu namanya kepada Nabi kita. Nabi berada di alam syariat. Mulai dari Allah sampai sabur. Jumlahnya 99 nama disuruh kita mengenal Allah. Diberi nama Marifat. Kan marifatnya ada di alam syariat. Tarikat adanya di alam syariat. Wa kullu ma fi alami syariatis syariatun apapun yang ada di alam syariat hukumnya syariat. Walaupun diberikan nama ma'rifat. Tarikat apapun namanya tetap syariat.
karena adanya di alam syarat. Nah ada di dalam hakikat hanya Nur Muhammad aja, yang lain belum ada lagi. Nah itu pengambilan supaya apa, supaya tuntas pengertian itu. Nah tinggal kainnya lagi ya, tapi jangan di hadapan bibunya kan, kalau ke ganang karena mendatangi minta kawinin apa aduh ya Guru Muhammad jangan melajari tapi aku sih kong aja nak ada kemana-mana kada niat kayak itu aku yo andak kayak nah ini yang dimaksud tadi, jangan ilmu hakikat. Ilmu hakikat hanya ilmu tentang masalah sebenar-benar diri. Hakikat itu sebenar-benar diri, apakah diri jasmani atau sebenar-benar diri kita. Pada hakikat menurut Nabi Jarma Alam Syukur adalah daripada Nur Muhammad. Jangan dikatakan sebenarnya